next untuk yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita ketemu soal yang pernyataan lagi ya. Ini soal yang easy peasy lemon squeezy lah. Nah, kita dimisalkan A, B, C menyatakan besar sudut pada suatu segitiga. Nah, kita gambar dulu nih. Ini segitiganya ya. Misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, yang ditanya itu berapakah nilai A? Nah, kalau mau tahu kalau pertanyaannya itu berapa, berarti kan kita harus tahu angka konkretnya ya, si A-nya sendiri itu berapa sampai dapat. Oke, kita cek aja pernyataan-pernyataannya. Bisa nggak sih dari pernyataan yang disajikan itu didapatkan nilai A? Oke, yang pertama ini maksudnya pernyataan 1 gini ya. Nah, di pernyataan 1 B-nya itu 60. Oke, yang ini sudutnya itu 60 derajat. Nah, terus kenapa kalau misalkan sudutnya 60 derajat? Nah, si A sama si C-nya kan bisa berapa aja ya. Yang penting nanti itu A ditambah B ditambah C itu nanti harus 180. Nah, berarti nanti kan kalau si B-nya 60, A tambah C-nya kan 120. Nah, kita nggak tahu si C-nya berapa. Berarti kita masih belum bisa menjawab nilai A. Oke, berarti dari sini nomor pernyataan pertama aja belum bisa menjawab. Oke, kalau udah nggak menjawab, langsung kita cek pernyataan yang kedua. Tapi ingat, kalau ngecek pernyataan kedua, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan kedua, kita dikasih A itu sama dengan C. Lah, kalau berarti kan si A ini itu harus sama dengan C. Berarti dia segitiga sama kaki ya. Nah, ini sama. Bisa nggak nyari nilai A-nya? Tentu belum bisa. Karena apa? Kita nggak tahu si B, si A, atau si C. Sudut mereka masing-masing tuh kita nggak tahu. Dan segitiga sama kaki itu sudutnya ya bisa berapa aja. Yang penting tuh nanti A sama C-nya sama. Berarti dari sini pernyataan yang kedua juga belum bisa menjawab. Nah, kalau sama-sama belum bisa menjawab, coba kita gabungin kedua pernyataannya. Yaitu pada saat si B-nya ini 60, nah terus A sama C-nya sama. Nah, kalau ini kan kita bisa dapat ya. Kalau si B-nya 60, otomatis nanti kita didapat A ditambah C itu 120. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Nah, karena A sama dengan C itu sama, berarti kan A ditambah A sama dengan 120. Berarti A-nya ketemu 60. Nah, di sini kita nanti dapat nilai A. Jadi, kalau mau jawab itu harus digabungin ya. Nah, kalau digabungin berarti jawabannya yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita dikasih ya N itu bilangan 3 digit. Oke, kita kasih nih 3 digit, 1, 2, 3. Apakah N kelipatan 5? Nah, pertanyaan di sini apakah? Ini pertanyaan yang paling seru ya. Apakah N kelipatan 5? Kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya itu antara ya atau tidak, asal jangan mengandung kedua-duanya. Oke. Nah, untuk opsi yang pertama, ini harusnya pernyataan 1 ya. Pernyataan satunya kita dikasih digit satuan dari N adalah 5. Nah, ini kan si ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, digit satuannya itu 5. Berarti yang belakang ini 5. Nah, ini katakanlah X, ini X. Kita nggak peduli ratusan sama puluhannya ya. Apakah ini kelipatan 5? Tentu iya. Karena apa? Setiap bilangan yang digit satuannya 5 itu pasti dia kelipatan 5. Entah dia sebenarnya kalau kelipatan 5 simpel ya. Tinggal kita cek dia tuh belakangnya tuh harus 5 atau 0, pasti dia kelipatan 5. Nah, kalau dari sini nanti kan dia menjawab iya dan konsisten menjawab iya berapapun nilai ratusan dan puluhannya. Oke, berarti dari sini kita tahu untuk nomor 1 itu menjawab. Nah, tapi jangan berhenti dulu, kita tetap harus ngecek untuk pernyataan yang kedua. Nah, kalau masuk pernyataan kedua, ingat ya, lupakan pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan pertama itu, di pernyataan yang kedua itu di jumlah digit puluhan dan ratusannya itu 9. Nah, ini kita tulis dulu. R ditambah P itu harus sama dengan 9. Berarti kan ini bisa aja
kita asumsikan katakanlah 1 sama 8 ini X bebas gitu ya. Terus 2 ini 7, terus ini X dan sebagainya. Nah, seandainya depannya 1 sama 8, apakah dia kelipatan 5? Bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Kalau dia 185, dia kelipatan 5, tapi seandainya 1, 8, terus 4 gitu ya, atau 3, atau 2, itu kan otomatis dia bukan kelipatan 5. Nah, jadi untuk ratusan sama puluhan itu tidak menentukan. Karena apa? Walaupun jumlah digit ratusan dan puluhannya 9, dia itu bisa aja mengandung kelipatan 5, berarti bisa iya, dan bisa juga tidak mengandung kelipatan 5, bisa juga tidak. Nah, di sini ada 2 jawaban sekaligus. Nah, nggak boleh ya. Untuk TPS itu nggak boleh ada 2 jawaban sekaligus. Berarti dari sini kita tahu untuk yang nomor 2 itu belum menjawab, guys. Nah, karena satu aja yang menjawab, berarti jawabannya yang A, dimana pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 aja nggak cukup, guys. Gimana? So easy kan? Oke, kita lanjut untuk yang nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita dikasih 2 hal nih ya. Oke, yang pertama itu himpunan bilangan prima berdigit tunggal. Berarti yang pertama itu isinya 2, 3, 5, dan 7, dimana mereka adalah bilangan prima berdigit tunggal. Nah, untuk yang kedua kita dikasih himpunan faktorisasi prima dari 1, 2, dan 126. Oke, di sini kita faktorin dulu ya untuk 126. Nah, ini kita faktorin, kita bagi 2 dulu, dia kan menghasilkan nanti 63 ya kalau kita bagi 2. Terus kita bagi, nah ini udah nggak bisa dibagi 2, berarti kita bagi sama 3. Berarti nanti menyisakan 21. Terus bagi 3 lagi, tinggal 7. Nah, dari sini kita tahu untuk yang nomor 2 itu himpunan faktorisasi prima dari 126 itu 2, 3, 3, dan 7. Nah, jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, nah jadi mereka semua itu kita gabungin nih, dibentuk bilangan. Berapa modusnya? Nah, kita tahu ya untuk modus sendiri itu kan nilai yang paling sering keluar. Nah, di sini itu yang paling sering keluar itu nilainya siapa? 3. Berarti di nomor 14 ini modusnya itu yang 3. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk yang nomor 15. Nah, di nomor 15 ini kita diminta untuk mencari jumlah bilangan kuadrat dan bilangan kubik antara 100 dan 200. Oke. Di sini kita cari dulu bilangan kuadratnya ya. Untuk X kuadratnya dari 100 sampai 200 itu kan ada 121, yaitu dari 11 kuadrat, terus 144 dari 12 kuadrat, terus 169 dari 13 kuadrat, dan 196 dari 14 kuadrat. Nah, terus untuk yang pangkat 3-nya, untuk X pangkat 3 kita punya 125. Cuman 125 aja ya dari 5 pangkat 3, karena untuk 6 pangkat 3 udah 200-an, terus 4 pangkat 3-nya itu masih 60-an. Jadi cuma bilangan ini aja yang kita jumlahkan nanti. Oke. Dari sini tinggal kita jumlahin aja ya. Berarti untuk 121 ditambah 144 ditambah 169 ditambah 196. Terus ditambah lagi sama 125. Kalau aku sih sukanya ini ya, tinggal kita tambahin belakang-belakangnya aja. Nah, ini untuk 1 ditambah 4 itu kan 5. 5 ditambah 9 itu kan 14, berarti tinggal 4 aja belakangnya. Nah, 4 ditambah 6 itu kan 10, berarti 0 belakangnya, terus 0 ditambah sama 5. Nah, berarti nanti belakangnya itu yang 5. Nah, di sini kan opsi yang belakangnya 5 itu cuman C sama D. Nah, biar kalian gak lama-lama ngitung gitu ya. Nah, terus tinggal kita cek depannya. Nah, si depannya ini kan di sini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 bilangan gitu ya. Sedangkan ini tuh puluhannya tuh relatif kecil semua. Nah, berarti dia nggak bakal sampai
jauh ya. Jadi kan karena 5 kan harusnya sekitar 500-an. Berarti dia nggak bakal jauh-jauh dari 500. Nah, yang mendekati nilai 500 itu sih 755. Jadi nomor 16 itu jawabannya yang C, 755. Gimana? Gampang kan?